Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah masih bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Kita menyambut bulan suci Ramadan tentunya dengan persiapan tentang hal-hal ibadah. Di antaranya hal-hal yang perlu diketahui tentang fikihnya, maksudnya tentang fikih-fikih ibadah di dalam puasa, hal yang membatalkan, kemudian yang wajib ataupun bagaimanapun nanti akan saya bacakan dari kitab fikih Fathul Qorib. Dan sebelumnya perlu saya sampaikan juga, perlu saya kenalkan. Jadi saya kenal sama Pak Heri itu sejak meninggalnya almarhumah ibunya. Jadi sebagai sedekah jariyahnya almarhumah Ibu Hajan Nuk Sudarsi, saya sampai hafal. Karena memang setiap doa khatmil Quran saya selipkan terus. Jadi doa khatmil Quran pokoknya di RJ, di majelis, karena kan bagian daripada majelis di sana. Dan setiap khatmil Quran itu terus nama almarhumah Ibu Hajan Nuk Sudarsi, karena bagian daripada jamaah di majelis Cinta Rodatul Jannah, jadi disebutkan. Jadi termasuk sedekahnya jariyahnya almarhumah, sehingga saya kenal sama Pak Heri. Dan yang perlu kita ambil dari kehidupan almarhumah Ibu Hajan Nuk Sudarsi itu saat waktu mengikut mengaji bersama saya di Majelis Cinta Rodatul Jannah itu, almarhumah ibunda Pak Heri itu setiap ngaji tidak pernah izin pulang duluan, mesti nunggu sampai selesai. Nah, jadi sebenarnya puasa Ramadan itu bukan pertama puasa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad. Jadi bukan puasa Ramadan ini bukan berarti kita saja yang melakukan puasa. Umat sebelumnya itu juga melakukan puasa. Dan puasa yang pertama kali dilakukan itu adalah puasanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu melakukan puasa saat keluar dari surga. Jadi di saat Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan pelanggaran, yaitu memakan buah khuldi bersama Ibu Hawa di surga karena dibujuk oleh iblis, sehingga diketahui oleh Allah kalau memakan buah yang dilarang, buah khuldi itu. Kemudian Nabi Adam langsung dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ya, termasuk iblis juga dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga dengan terpisah. Nabi Adam yaitu dikeluarkan dari surga turun di Gunung Ruhun, India. Sedangkan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga yaitu turun ke bumi, letaknya di Jeddah. Makanya diberi nama Jeddah itu karena asal mulanya itu Jeddah itu adalah Yangti atau kakek putri, mbah putri gitu. Jadi Jeddah itu bahasa Arab artinya mbah putri. Jadi mbah putri pertama itu tinggalnya, mbah putri kita maksudnya, Ibu Hawa maksudnya itu tinggalnya di dunia itu di Jeddah. Sedangkan Nabi Adam turunnya di India. Makanya orang India itu orangnya ganteng-ganteng. Jadi kayak Habib gitu kan, berewokan, tinggi besar. Jadi mancung hidungnya karena turunnya di India. Andai saja turun di Sukoharjo misalkan. Jadi orang Sukoharjo kayak India gitu. Karena turunnya di sana. Nah, jadi ketika turun Nabi Adam dan Ibu Hawa di dunia, maka yang dialami pertama ketika tinggal di dunia itu merasakan panas. Dunia itu panas. Karena dibanding dengan sebelumnya tinggal di surga, surga itu kayak semuanya ruangan penuh ber-AC, jadi sejuk, dingin dan sejuk. Di surga itu sejuk, enak itu kan. Sehingga ketika dikeluarkan dari surga ke bumi ini rasanya panas karena ada mataharinya, ungkep. Sehingga yang dialami oleh Nabi Adam itu kulitnya akhirnya memerah. Sekujur tubuhnya itu memerah karena tidak bisa menyesuaikan kondisi yang ada di dunia ini. Nah, sehingga panas kulitnya Nabi Adam itu memerah.
Akhirnya merah-merah, lalu Nabi Adam itu berpuasa akhirnya. Karena ada firman dari Allah suruh melakukan berpuasa. Berpuasa di tanggal 13. Puasa tanggal 13. Ternyata setelah berpuasa seharian ternyata agak enak rasanya. Kulitnya, badannya Nabi Adam agak enak. Kemudian berpuasa lagi di tanggal 14-nya. Sudah mulai agak stabil, menerima dengan apa itu, dengan keadaan, jadi bisa menyesuaikan dengan keadaan di dunia kulitnya. Akhirnya berpuasa lagi di tanggal 15-nya. Baru setelah tanggal 15 selesai berpuasa di tanggal 15, ternyata kondisinya Nabi Adam pulih seperti semula di saat ada di surga, ya putih biasa, tidak ada merah-merahnya. Sehingga Nabi Adam itu kemudian membiasakan puasa 13, 14, 15. Jadi itu yang disebut dengan puasa apa itu namanya? Puasa putih. Puasa putih atau ayyamul bid. Nah, jadi ayyamul bid itu kan namanya puasa ayyamul bid, hari putih. Ayyam itu beberapa hari, bid itu putih. Maksudnya ya sepeda bid itu kan warnanya kan banyak yang putih kan. Jadi ayyamul bid, jadi hari putih. Artinya hari putih itu sebelumnya karena Nabi Adam merah kulitnya. Baru setelah puasa 3 hari, kemudian memutih kembali seperti di surga. Sehingga disyariatkan, disunahkan bagi umatnya Nabi Muhammad yang mau mengikuti puasanya Nabi Adam, yaitu puasa mutih itu. Ayyamul bid 13, 14, 15 lah itu. Nah, dan nabi-nabi sebelumnya dan umat sebelumnya tentunya juga banyak yang melakukan puasa yang ketika dijumlah itu jumlahnya semuanya dalam 1 tahun 30 hari. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad langsung 1 bulan. Kalau umat-umat sebelumnya, nabi sebelumnya berpuasanya ada yang 1 bulan 3 kali, ada yang 1 bulan 1 kali. Ketika dikalkulasi itu dalam 1 tahun 30 hari. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad langsung dalam 1 bulan penuh, bulan puasa, yaitu berpuasa hingga 30 hari. Maka dari itu yang perlu kita ketahui, kita mau melakukan ibadah agar supaya ibadah itu tidak rusak dengan ketidaktahuan kita. Jadi ketidaktahuan kita itu bisa merusak pahala, bisa merusak pahala daripada fardu tersebut. Nah, terus kalau katanya kalau orang tidak tahu kan tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, berapa-apa itu. Jadi kalau orang tidak tahu itu bermasalah. Kecuali kalau tidak tahunya itu hidup di lingkungan di pelosok yang jauh dari ustadz, dari ulama, itu ketidaktahuannya tidak apa-apa itu, dimaklumi. Tapi kalau tinggal di Sukoharjo tidak tahu hukum begini, mengatakan tidak apa-apa, ya salah juga. Kenapa kok tidak tanya kan gitu kan? Kan ada ulama, ada kiai, ada ustadz, kenapa udah tanya? Padahal mencari ilmu itu kan wajib. Minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari sejak lahir hingga liang lahat, harus dicari gitu ya. Harus dicari ilmu. Makanya ketidaktahuan dengan sebab banyak lingkungan para asatidz dan para kiai di sekitarnya tapi dia masih tetap tidak tahu, itu bisa merusak ketidaktahuan tersebut, merusak amal yang dilakukan dalam sholat, dalam puasa. Jadi harus mencari tahu, bertanya. Kecuali kalau hidupnya di daerah Kalimantan, di Sambas misalkan, di pelosok pedalaman jauh dari ulama, jauh dari ketidaktahuannya dimaklumi karena jauh dari ulama. Kalau di Solo Raya kan dekat semua sama ulama, maka harus mencari ilmu maksudnya. Untuk itu maka untuk menyempurnakan amal ibadah puasa kita selama 1 bulan biar tidak batal, biar tidak rusak dengan ketidaktahuan kita, maka di sini akan menjelaskan tentang bab-bab puasa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkamis Syiyam. Kitab ini menjelaskan tentang puasa. Jadi tentang puasa Ramadan, tentang puasa sunnah, pokoknya tentang puasa. Wa huwa as-shaumu masdarun ma'nahuma al-imsak wa syar'an imsak wa mubtilin biniyatin mahsusatin jami'an naharin. Jadi puasa itu mencegah, secara syarak puasa itu mencegah untuk
meninggalkan sesuatu yang membatalkan dengan niat yang khusus di sepanjang siang, wabilun lisomi, dan melakukan untuk berpuasa. Jadi berpuasa itu adalah mencegah sesuatu yang membatalkan dengan niat yang ditentukan dan dilakukan di siang hari. Jadi itu adalah puasa. Tidak ada puasa itu di malam hari, tidak ada. Tidak ada kan puasa di malam hari. Jadi yang namanya puasa itu di siang hari. Kadang ada yang berpuasa di malam hari. Ada yang bertanya, gimana hukumnya saya melakukan puasa karena saya punya niat gini-gini. Ya tidak termasuk dalam syariat, ya kalau mau melakukan dilakukan sendiri gitu. Jadi kalau menanyakan pahala ya tidak ada pahalanya. Puasa pada malam hari ya tidak ada pahalanya. Tapi kalau mau melakukan puasa karena apa-apa gitu kan, dengan niat apa, karena mengikuti yang siapa gitu kan, ya monggo, jadi terserah, tapi tidak dapat pahala karena tidak ada syariat puasa yang puasa malam hari. Yang namanya puasa itu ya di siang hari. Maka di sini menjelaskan adapun syarat wajibnya puasa itu ada 4 perkara. Syarat wajibnya puasa, syaraitu wujubis shalah arba'atu asya'ah. Syarat wajibnya puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah Islam. Jadi puasa itu ya harus Islam. Kalau tidak Islam ya tidak diterima puasanya. Apa pernah mendengar atau pernah menjumpai orang berpuasa tapi dia tidak Islam? Pernah? Oke. Pernah bagi? Ada yang pernah menjumpai, pernah mendengar tetangga atau di mana dia orangnya non Islam tapi berpuasa? Ada tapi seperti itu, Ki? Ada. Bagaimana puasanya kalau seperti itu? Orang non Muslim tapi berpuasa. Bagaimana hukumnya puasanya? Ya tetap tidak dapat pahala, tidak dapat pahala puasa, ya cuman dapat apa? Dapat dietnya saja gitu kan. Kan kadang begitu, karena jadi tetangganya Islam semua, dia Nasrani sendiri, sehingga dia itu ikut-ikutan berpuasa. Karena ngikuti tetangga, ada apa-apa, boleh-boleh saja dia mengikuti puasa. Tapi kalau menanyakan pahalanya, apa dapat pahala apa enggak? Ya tidak dapat pahala. Karena syaratnya berpuasa dapat pahala itu harus Islam, harus membaca syahadat. Jadi kalau tidak Islam melakukan puasa, berpuasa, dan ikut sholat tarawih juga, karena tetangganya kan Muslim semua, dia Nasrani sendiri, sehingga kalau waktunya puasa ikut puasa, waktunya tarawih juga ikut sholat tarawih, maka pahalanya tidak dapat pahala meskipun sholat. Jadi puasanya tidak dapat pahala puasa, cuman dapat langsing, karena mungkin dia orangnya besar, gemuk gitu, jadi kepingin langsing diet, ya kesempatan pas tetangga saya misalkan orang Islam pas saatnya puasa, ya saya sekalian ingin diet gitu kan. Nah ya cuman dapat dietnya, dapat langsingnya saja. Ketika ikut sholat ya cuman ikut tidak dapat pahala, cuman dapat sehatnya saja ketika melakukan ibadah sholat. Karena semuanya itu tidak memenuhi syarat. Syarat pertama untuk melakukan puasa itu adalah Islam, jadi harus Islam. Jadi kalau Islam maka dia wajib berpuasa. Jadi syarat yang kedua pertama Islam, dan syarat yang kedua syarat wajibnya berpuasa yang kedua adalah al-bulugh. Bulugh itu baligh. Baligh itu usia 15 tahunan. 15 tahun laki-laki atau perempuan. Atau kurang tapi sudah mimpi keluar mani, maka wajib untuk berpuasa. Jadi wajib untuk berpuasa karena sudah baligh, sudah usianya sudah 15 tahun. Ada yang usia 15 tahun di sini? Enggak ada kan? Di atas semua kan? Nah, di atas semua, di atas 15. 15 tahun. Jadi berarti wajib berpuasa. Kemudian syarat yang ketiga dari wajibnya puasa itu adalah al-aqlu. Al-aqlu itu punya akal. Jadi punya akal. Bukan akal sehat, tapi punya akal gitu kan. Kalau akal sehat itu kan katanya Rocky Gerung itu kan. Jadi bukan akal sehat, tapi punya akal gitu. Jadi punya akal. Meskipun tidak sehat akalnya, yang penting dia punya akal. Dia tahu ini arah barat, arah timur, tahu kan, punya akal. Ini uang, tahu kan, punya akal.
artinya tidak gila gitu kan. Tidak gila. Jadi kalau orang gila tidak wajib untuk berpuasa karena gila. Jadi kalau punya akal maka dia tetap wajib berpuasa. Kemudian syarat yang nomor 4, wal qudratu ala syaumi, mampu kuat berpuasa. Ada yang tidak kuat berpuasa sini? Ya kalau ditanya, ya sebenarnya ada kuat gitu. Namanya ada makan. Semuanya ya bilang gitu. Artinya mampu berpuasa, berpuasa itu yaitu seperti orang yang usianya sangat tua, usia 80 tahun lebih. 80 tahun lebih misalkan, dan dia sakit-sakitan, jadi kalau dia berpuasa akan membahayakan pada tubuhnya, maka itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau masih usia muda, usia 40 tahun bilang tidak kuat puasa, siapa yang kuat puasa? Orang puasa itu lapar kan gitu kan. Ya memang harus dipaksa, yang namanya kewajiban. Jadi tidak ada alasan kalau bagi orang yang muda untuk tidak mampu berpuasa. Semuanya mampu karena dibiasakan. Yang tidak mampu itu orang yang sangat tua, nah itu, dan apabila berpuasa akan berakibat pada penyakitnya karena terlalu tua, maka itu tidak wajib berpuasa. Nah, jadi syarat yang nomor 4 yaitu al-qudratu ala shaum, mampu untuk berpuasa. Kemudian wa faraidu shaumi arba'atu asya'ah. Adapun fardunya puasa itu ada 4 perkara. Barusan syarat wajibnya ada 4, sekarang fardunya puasa juga ada 4. Apa fardunya puasa? Yang pertama adalah niat. Jadi harus niat setiap malam. Makanya di awal puasa, seperti puasanya ini kapan kira-kira ini? Besok ya? Sepertinya besok. Tapi yang sudah ada yang puasa sekarang kan ya? Jumat sudah ada kayaknya ya? Apa sudah? Mungkin kalau Muhammadiyah itu apa itu? Hari apa? Oh sama besok berarti. Oh ya sama besok ya, syukur bareng, pas kebetulan bareng berarti. Jadi ya besok sama besok kayaknya. Nah jadi maka dianjurkan di awal bulan Ramadan, di awal menjelang bulan Ramadan, jadi malam pertama tarawih itu dianjurkan untuk niat 1 bulan penuh. Jadi nawaitu shoma ghadin fi syahri Ramadan min awalin wa akhir min awalihi wa akhirihi taklidan lil Imam Malik fardhon lillahi taala. Jadi niatnya saya niat puasa di bulan Ramadan ini dari awal hingga akhir karena mengikuti Imam Malik, fardu karena Allah taala. Jadi niatnya begitu. Jadi yang pertama harus pakai cara niatnya Imam Malik, bukan Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik itu niatnya niat 1 bulan penuh. Jadi itu diniatkan di malam pertama sholat tarawih, malam pertama sahur, niat puasa 1 bulan penuh dari awal hingga akhir. Berikutnya besoknya nanti hari kedua, hari ketiga hingga hari ke-30 itu tetap niat setiap malam. Jadi tetap niat setiap malam. Karena apa? Karena niat yang pertama, niat 1 bulan itu jagani, takut besok-besok lupa ada niat. Di hari ketiga misalkan atau hari keempat lupa ada niat karena ada sahur. Kan kalau ada sahur otomatis ada niat kan. Misalkan tidur habis sisa, bangunnya ternyata jam 6 atau jam 5 lewat seperempat, kan sudah subuh gitu, sudah adzan subuh. Kan otomatis dia tidak niat selama tidur, karena tidak makan kan tidak niat, dan apalagi dia tidak sholat, mungkin di waktu sholat tidak pasang niat. Maka ketika saat lupa seperti itu sudah tergantikan niatnya dengan niat yang dari pertama itu. Pertama puasa kan sudah niat 1 bulan penuh dari awal hingga akhir, maka tetap sah puasanya seandainya terjadi lupa seperti itu. Jadi niat dari pertama itu niat sebulan penuh dari awal hingga akhir, hari kedua dan seterusnya tetap niat setiap malam. Karena niat setiap malam itu wajib di dalam madhabnya Imam Syafi'i, jadi harus tetap niat setiap malam gitu.
Kemudian fardunya puasa yang nomor 2 yaitu asani al-imsaku anil akli wasyurbi. Imsak mencegah untuk tidak makan dan tidak minum. Jadi di selain niat puasa itu wajibnya puasa yang nomor 1 niat, nomor 2 yaitu mencegah untuk tidak makan dan tidak minum. Jadi yang namanya puasa ya tidak makan, tidak minum. Setelah niat kemudian tidak puasa, tidak minum hingga waktunya adzan maghrib. Ya, kemudian yang nomor 3 wasalisu wasani al-imsaku anil akli wasyurbi. Wasalisu al-imsaku anil jima' al-jima' yaitu mencegah untuk tidak melakukan jima' di siang hari. Jadi tidak melakukan jima' setiap di siang hari. Sama dengan kayak makan, jadi tidak boleh makan di siang hari, makan dan minum. Tapi kalau lupa makan di siang hari ternyata ada sisa nasi di dapur sama es tehnya. Bangun tidur, langsung dimakan sama es tehnya. Setelah selesai baru ingat kalau puasa. Lah maka itu adalah rizkinya. Yang penting betul lupa, tidak disengaja. Jadi bangun tidur dia betul lupa, tidak ingat. Ke dapur kok ada nasi sama es tehnya. Akhirnya dia makan karena tidak ada orang di rumahnya. Dimakan dan betul keadaan lupa, tidak disengaja. Setelah selesai ternyata ibunya datang dari luar. Kamu habis makan ya? Iya, kenapa ya? Ini hari puasa. Oh ya Allah, saya tidak ingat. Berarti yang sedang dimakan itu adalah rizkinya. Dan itu tidak membatalkan puasa. Karena lupa, masalahnya lupa. Sama juga dengan jima, berhubungan suami istri di siang hari karena lupa. Di siang hari lupa berhubungan dengan istrinya, suami istri berhubungan di siang hari, lupa. Baru setelah selesai ingat, itu tidak batal karena kalau dasarnya memang lupa. Tapi kalau sengaja maka itu kena kafarot. Jadi melakukan hubungan suami istri di siang hari itu kena kafarot, harus selain mengkodoi puasanya, satu mengkodoi puasanya itu, yang kedua yaitu membayar bersedekah kepada 60 orang miskin. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau budak tidak ada maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka it'amu sittina miskinan, memberi makan kepada orang fakir miskin sebanyak 60 orang. Jadi memberi makan. Dan itu juga tetap wajib mengkodoi. Jadi mengkodoi, punya hutang 1. Selain punya hutang 1, harus memberikan makanan sebanyak 60 orang miskin. Kalau sengaja berhubungan suami istri di siang hari. Tapi kalau makan dan minum sengaja, maka itu dosa dan wajib untuk menyauri hutangnya 1 hari itu. Kemudian yang nomor 4, al-ta'ammudul qai'uh. Ta'ammudul qai'uh yaitu sengaja memuntahkan. Jadi kalau muntah tidak apa-apa. Jadi perjalanan dari sini ke Semarang ternyata pusing kemudian muntah, maka itu tidak membatalkan puasa asalkan tetap kuat untuk meneruskan puasa. Yang sengaja memuntahkan, memasukkan tangannya misalkan ke mulutnya sehingga muntah, itu kan sengaja, maka yang sengaja memuntahkan seperti itu membatalkan puasa. Jadi itu diantaranya membatalkan puasa. Dan adapun yang membatalkan puasa banyak diantaranya yaitu
yang bisa membatalkan puasa itu diantaranya masuknya sesuatu atau benda ke 5 lubang diantaranya. 5 lubang itu apa saja? Lubang telinga, lubang hidung, 2. Yang 3 lubang mulut, yang 4 dan 5 lubang depan dan belakang. Jadi kalau kemasukan sesuatu, maka itu bisa membatalkan puasa. Makanya di bulan puasa, sebelum puasa, ada istilah patusan, kan begitu kan? Patusan bulan Ruah, bulan Sa'ban itu ada patusan. Kenapa kok ada istilah patusan? Karena mumpung belum puasa, segera nyebur ke kolam renang kemana gitu kan? Karena nanti kalau puasa tidak boleh renang, tidak boleh mandi ke sungai, nyebur, tidak boleh. Karena bisa membatalkan puasanya. Makanya selama bulan puasa penuh tidak libur dulu untuk tidak renang. Karena kalau sudah renang berarti dia menyengajakan memasukkan air ke telinganya. Jadi kalau air masuk ke telinganya, maka itu bisa membatalkan puasa. Jangankan nyebur ke kolam renang, mandi keramas saja di bulan puasa, di siang hari bulan puasa itu tidak boleh, makruh. Jadi keramas di siang hari Ramadan itu tidak boleh, makruh itu. Kecuali keramas sunnah. Keramas sunnah itu seperti mau sholat Jumat. Kan sunnah untuk mandi. Maka keramas itu tidak apa-apa karena ada sunnahnya di situ. Tapi tetap harus hati-hati, jangan sampai kemasukan air telinganya. Jadi makanya tidak diperbolehkan keramas, khawatir masuk air telinganya. Kalau masuk air telinganya itu batal, makanya dimakruhkan kalau keramas di siang hari Ramadan tanpa ada alasan. Alasan yang pertama yaitu alasan kalau mandi junub tidak apa-apa. Jadi misalkan di siang hari Ramadan habis duhur tidur. Setelah tidur bangun-bangun jam 2:30 ternyata junub. Mimpi ternyata di dalam tidurnya junub. Kan wajib mandi. Bagaimana puasanya orang yang keluar mani dengan sebab tidur, mimpi, maka tidak batal karena tidak sengaja untuk mengeluarkannya karena sebab mimpi. Baru setelah junub maka wajib kan untuk mandi besar, maka wajib. Itu kalau mandi besar tidak apa-apa. Keramas karena sebab janabah, karena sebab junub itu tidak apa-apa, boleh itu, karena wajib. Wajib. Tapi kalau mandi biasa keramas itu tidak boleh, makruh. Karena khawatir kemasukan air telinganya. Kecuali yang kedua, alasan yang kedua mau sholat Jumat, mandi keramas karena ingin sholat Jumat karena ada sunnah di situ, maka boleh. Kalau tanpa ada alasan, cuman alasan kepingin seger saja, itu makruh. Karena tidak butuh seger. Yang penting tidak kepanasan, apalagi cuaca yang seperti sekarang kan sejuk, tidak pernah panas, malah sering hujan. Jadi tidak ada alasan karena panas banget, enggak ada. Jadi tidak boleh untuk mandi keramas karena khawatir masuk air ke telinganya. Begitu juga selain tidak boleh renang, tidak boleh buang air besar di dalam genangan air, di dalam sungai buang air besar misalkan. Itu tidak boleh. Makanya mandi di kolam renang itu tidak diperbolehkan selama bulan puasa. Karena kalau orang mandi di kolam renang kan dingin biasanya. Dingin kemudian tanpa sengaja kemudian keluar, misalkan keluar keluar pipisnya. Maka kan tidak boleh pipis di dalam air atau buang air besar di dalam genangan air, itu tidak boleh. Karena ketika mengeluarkan kotoran yaitu BAB dalam air, ketika keluar kotorannya, otomatis setelah keluar maka nyedot air ke dalam tersebut, sehingga menjadi sebabnya air itu masuk ke dalam duburnya. Di situ akhirnya batal, makanya tidak boleh main air lah istilahnya di dalam bulan Ramadan, tidak boleh renang karena khawatir kemasukan air itu yang bisa menyebabkan batal puasanya. Dan juga di bulan Ramadan dari 5 lubang itu kan, 5 lubang telinga tidak boleh kemasukan air, jalan depan belakang tidak boleh kemasukan air. Terus hidung juga tidak boleh kemasukan air. Jadi di siang hari Ramadan tidak boleh
tidak boleh istinsak, menghirup air ke hidung, karena takut masuk airnya yang bisa membatalkan puasa. Begitu juga berkumur-kumur juga tidak diperbolehkan terlalu berlebihan. Bahkan kalau mau sikatan kan sikatan gigi itu sebelum adzan subuh, ketika habis sahur kemudian mandi sikat gigi. Dan berkumur-kumur boleh, itu aman malah. Jadi kalau di siang Ramadan tidak boleh bersikatan gigi. Dan kumur-kumur juga tidak diperbolehkan, karena selain tidak dianjurkan untuk berkumur-kumur, tidak diperbolehkan berkumur-kumur di siang Ramadan, karena baunya orang berpuasa, bau mulutnya orang berpuasa nanti akan menjadi saksi. Meskipun tidak enak bau mulutnya orang berpuasa karena tidak gerak, tidak sikatan, tidak apa, nanti di akhirat akan menjadi saksi, baunya itu akan seperti minyak misik. Jadi kalau baunya itu pakai sikatan sehingga hilang, maka hilang bau minyak misiknya, sehingga seperti tidak berpuasa, tidak ada khasnya. Makanya tidak boleh sikatan di siang hari Ramadan. Menghirup, kemudian minum kumur-kumur itu tidak diperbolehkan bulan puasa, takut ketelan sehingga bisa membatalkan puasa. Jadi itu diantaranya yang membatalkan puasa dari 5 lubang tersebut. Jadi yang penting tahu tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa seperti apa dan apa saja. Nah, jadi maka itu akan bisa menjadi keabsahan dan kesempurnaan dalam ibadah puasa kita semuanya. Oke, mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan, mungkin ada yang perlu ditanyakan dengan seputar puasa. Jadi biar puasa kita itu menjadi puasa yang sah, tidak rusak dengan sebab batal melakukan ibadah puasa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Mbak? Puasa, seputar puasa di dalam puasa Ramadan. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.